Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Eva Yuni Rahmawati MPD. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas X8M. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengumpulan data, teknik pengumpulan data. Ini ada pengertian dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, kemudian teknik pengumpulan data ini sangat berpengaruh pada analisis data dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada data kualitatif. Pengertian dari data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Pengertian dari data kualitatif empiris ini yaitu data sebagaimana adanya atau tidak diberi makna. Contohnya seperti peneliti melihat orang memakai baju hitam lalu dilaporkan sebagaimana adanya. Sedangkan data kualitatif bermakna yaitu data di balik fakta yang tampak. Contohnya seperti peneliti melihat orang yang memakai baju hitam maka dapat dimaknai sedang pulang dari tajiah merupakan seragam untuk kelompok tertentu atau mungkin hal lain. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik wawancara, teknik observasi, teknik angket, teknik studi pustaka, triangulasi, atau gabungan. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara langsung dan secara online. Secara langsung yaitu kita datang langsung ke tempat penelitian. Sedangkan secara online kita bisa wawancara narasumber menggunakan telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada draft pertanyaan. Draft pertanyaan ini yaitu sebuah pedoman wawancara yang nantinya akan divalidasi oleh validator. Kemudian rekaman wawancara membantu peneliti untuk mengantisipasi kekeliruan data. Nah, rekaman ini adalah aspek terpenting dalam wawancara. Rekaman dapat dibuat menggunakan sebuah tape recorder, kamera, maupun catatan. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini terbagi menjadi 3, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah wawancara di mana peneliti harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sesuai dari informasi yang relevan. Ciri-cirinya yaitu peneliti menggunakan pedoman atau draft wawancara yang jelas dan peneliti dapat menggunakan asisten untuk melakukan wawancara. Nah, selanjutnya wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Ciri-cirinya wawancara bebas, bersifat informal atau terbuka, dan pedoman wawancara hanya berisi poin-poin pokok wawancara. Selanjutnya, isi wawancara terkadang sangat kaya dan detail serta mampu mengungkapkan informasi yang baru. Jadi, wawancara tidak terstruktur ini lebih terbuka ketika menanyakan suatu pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya, wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara, tetapi terbuka dengan pertanyaan lain untuk mendapat jawaban yang luas. Jadi wawancara semi terstruktur ini itu gabungan dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Ciri-cirinya yaitu daftar topik dan pertanyaan berfungsi untuk memulai wawancara dan sangat cocok untuk bagi peneliti pemula yang belum terbiasa melakukan wawancara. Peneliti dapat slide selanjutnya yaitu angket atau kuesioner.
Kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disajikan secara tertulis. Nah, berdasarkan pertanyaannya, terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup ini disertai dengan pilihan jawaban. Maksudnya yaitu kuesioner tertutup ini peneliti sudah menyediakan pilihan jawaban atau responden tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi yang dialami. Terus kuesioner terbuka ini adalah jawabannya diisi sendiri oleh subjek penelitian. Maksudnya memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, studi pustaka. Studi pustaka ini adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar-gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Nah, dokumen ini terbagi menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer ini ditulis langsung pelaku kejadian atau seorang yang mengalami suatu peristiwa secara langsung, contohnya yaitu autobiografi. Sedangkan dokumen sekunder ditulis berdasarkan laporan, peristiwa, atau cerita orang lain, contohnya yaitu buku biografi. Oke, selanjutnya triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber yaitu digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Triangulasi sumber ini berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda, namun dengan teknik yang sama. Kemudian yang kedua, beragam teknik, yaitu penggunaan berbagai cara, wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Misalkan, data diperoleh dengan wawancara lalu dicek kembali oleh observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Jika dengan 3 teknik pengujian tersebut, data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu beragam waktu, yaitu memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, misalkan bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.